Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menampilkan hasil desain thinking kami yang berjudul Halo Indonesia. Kami mempunyai ide untuk permasalahan lingkungan di Indonesia terkait sumber energi dengan produk rancangan kami yang bernama Eko Energi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13 dimulai dari saya, Fayat, Dedep, Rifani, Bastian, Lutfi, Silvi, Adit, Fauzan, Badru, dan Rizwal. Kita langsung ke materi yuk. Tahukah kamu, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 0,98%, yang berarti pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk suatu negara harus diimbangi dengan pertumbuhan pasokan kebutuhan energi listriknya. Di tahun 2019, sebesar 91,45% pasokan energi listrik di Indonesia berasal dari sumber energi tidak terbarukan, utamanya dari minyak bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia menyampaikan bahwa tanpa penemuan cadangan energi yang baru, maka minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 9 tahun ke depan. Hal itu perlu dijadikan perhatian, mengingat konsumsi listrik mengalami kenaikan sebesar 16,6% pada Mei tahun 2021. Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas terbesar ke-8 di dunia. Sebagian besar berada dari sektor hutan, penggunaan lahan, dan sektor energi. National Geographic melansir bahwa pengolahan minyak bumi bertanggung jawab atas sekitar 33% emisi karbon dioksida di dunia yang membawa bumi pada pemanasan global. Menjawab kebutuhan energi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 433 gigawatt. Dengan potensi energi ini, mampu menggantikan kebutuhan energi listrik untuk masa depan. Lalu untuk menjawab permasalahan emisi, United States Environmental Protection Agency melansir bahwa energi terbarukan mengemisi gas karbon dioksida yang sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Nah, keunggulan ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbunyi energi bersih dan terjangkau. Bentuk inovasi, portable pengubah sumber energi terbaru menjadi sumber energi listrik sebagai pelopor pengoptimalan sumber energi terbaru. Ini adalah bentuk portable yang kami sebutkan. Dasar pemanfaatan alat ini yang pertama yaitu menggunakan tenaga surya melalui panel surya dan pemanfaatan air serta angin melalui turbin. Keuntungan dari produk ini yang utama tentunya adalah sebagai penghasil energi listrik terbaru. Apabila dipakai secara berkelanjutan, perlahan bisa mengubah persepsi masyarakat dalam arti mereka bisa membiasakan diri memanfaatkan energi listrik dari sumber energi terbaru. Singkatnya, produk kita dapat menjadi pelopor peralihan sumber energi tidak terbarukan menjadi terbarukan. Nah, berikut cara kerjanya. Yang pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Nah, apa itu fotovoltaik? Fotovoltaik merupakan fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Yang kedua, listrik dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan panel surya tersebut dalam 24 jam dengan bantuan penggunaan baterai. Untuk cara kerja turbin itu sendiri adalah mengubah angin atau air menjadi energi mekanis untuk memutarkan kincir. Lalu putaran kincir tersebut digunakan untuk memutarkan generator yang akhirnya akan menghasilkan energi listrik. Listrik yang telah dihasilkan akan disalurkan ke alat transformator, lalu disalurkan ke gardu listrik. Setelah itu baru bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dari charge control yang terdapat pada sistem panel surya, energi listrik yang dihasilkan dapat disimpan dalam baterai lithium ion. Begitupun dari generator yang terdapat pada turbin atau kincir yang akan mengalirkan listriknya ke baterai yang sama menggunakan kabel power. Dari baterai, kabel power akan mengalirkan listrik ke inverter untuk mengubah aliran listrik AC ke DC. Setelah itu, energi listrik dapat digunakan. Cara menggunakannya adalah dengan membuka stop kontak yang disediakan dari Eko Energi dan menyambungkannya dengan cas yang akan digunakan nantinya. Yang selanjutnya adalah dampak. Alat ini menjadi pengenal sumber energi listrik terbarukan yang perlu kita terapkan dalam jangka panjang untuk mengurangi kebiasaan sumber energi yang selama ini kita pakai dari bahan alam yang tidak terbarukan. Inovasi ini merupakan sumber tenaga listrik terbarukan yang memberikan dampak positif untuk tercukupinya kebutuhan listrik di negara kita. Dengan potensi alam yang melimpah perlu kita inovasikan, menjadikan peluang besar dalam mencukupi berbagai kebutuhan dari dampak konsumsi listrik setiap hari. Dengan adanya generator ini berdampak bagi tercukupinya kebutuhan listrik di daerah,
khususnya daerah yang mempunyai potensi alam yang mampu dikembangkan. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat harus dibarengi dengan menyebarnya alat ini supaya kebutuhan akan listrik dan kelestarian alam tetap terjaga. Alat ini mampu memberikan kontribusi positif tidak hanya sebagai penghasil listrik, tetapi penyelamat bagi kesehatan dan kelestarian alam dari dampak buruk tergerusnya energi tidak terbarukan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Strategi promosi. Dalam mempromosikan usaha ini, kami akan menggunakan beberapa metode, yaitu pemanfaat media internet seperti via media sosial dan offline dengan media spanduk maupun brosur. Target pasar. Secara umum, target pasar dari produk ini adalah seluruh masyarakat. Sementara itu, penjualan ekoenergi ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman tahu nggak sih keunggulan dari alat ini? Alat ini tuh bersifat baru dan juga belum pernah dibuat sebelumnya. Kemudian, alat ini dapat dikembangkan atau adaptif mengikuti setiap sumber energi yang terbarukan dan juga teknologi yang memadai. Nah, alat ini juga dapat diaplikasikan dalam bidang apapun, sehingga kita dapat memenuhi tersedianya energi terbarukan demi melestarikan energi tak terbarukan kita. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.